Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di antara pikiran, Zhu Hengyu menoleh dan melihat cangkir giok di meja kecil di sebelah Jinlan. Saat berikutnya, Zhu Hengyu mengertakkan gigi dan mengambil cangkir giok di depan Jinlan. Melihat gerakan Zhu Hengyu, Jinlan tiba-tiba terlihat terkejut. Dia, apa yang akan dilakukan ini? Di bawah tatapan curiga Jinlan, Zhu Hengyu mengulurkan jari telunjuk kanannya, meletakkannya di mulutnya, dan menggigitnya. Dalam sekejap, tubuh pertempuran giok roh seputih giok, harum dan halus, dan bentuknya sempurna di atas jari telunjuk kanan yang memabukkan. Dia robek oleh gigi tajam dalam sekejap. Darah Yan Hong mengucur di sepanjang lukanya. Melihat pemandangan ini, Jinlan tiba-tiba melebarkan matanya, dan berseru, "Kamu. Apa yang kamu lakukan?" "Dadada." Dalam suara kecil, darah merah cerah dan tembus cahaya. Mengikuti jari telunjuk tubuh pertempuran giok roh, setetes demi setetes jatuh di cangkir giok. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Kamu terluka sangat parah. Jika kamu tidak ingin melakukan sesuatu, aku khawatir itu akan sangat merepotkan. Tidak hanya pulih, itu membutuhkan waktu lama. Bahkan jika itu pulih sepenuhnya, pasti akan lebih atau kurang, meninggalkan beberapa gejala sisa." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Jinlan mengerutkan kening, tetapi tidak dapat membantah. Cedera kali ini sebenarnya sangat serius. Hanya satu langkah lagi dari solusi tentara. Bahkan menggunakan 9 kematian, tidak cukup untuk menggambarkan tingkat bahayanya. Sekarang bahkan setelah kesulitan. Tapi seperti yang dikatakan Zhu Hengyu, cedera ini tidak pernah mudah untuk disembuhkan. Cedera kali ini adalah cedera yang meluas dari dalam keluar. Kerusakan semacam ini secara langsung memengaruhi tubuh pertempuran. Secara umum, cedera semacam itu disebut cedera internal. Tapi cedera Jinlan bahkan lebih merepotkan. Karena dia tidak hanya terluka secara internal, tetapi juga Xin Hai dan Ling Hai mengalami kerusakan yang hampir tidak dapat diperbaiki. Bahkan jika itu pulih di masa depan. Tapi itu seperti cermin yang pecah. Bahkan jika Anda melawan balik secara paksa, tidak akan ada cara untuk menyelesaikan retakan itu. Retakan ini adalah gejala sisa yang dikatakan Zhu Hengyu. Anda mungkin tidak melihatnya secara normal. Tidak terasa banyak. Tapi begitu Anda bertarung dengan seluruh kekuatan Anda, bahaya tersembunyi ini masih ada. Terutama sebanding dengan kekuatan. Bahkan ketika kekuatan lawan mereka berada di luar, bahaya tersembunyi ini akan menjadi akar kegagalan. Tentu saja, bahkan kerusakan seperti itu bisa diperbaiki. Namun, dibutuhkan waktu lebih dari ratusan juta tahun untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Lebih banyak kebutuhan, sejumlah besar kekayaan alam, langka dan berharga. Dimungkinkan untuk memperbaiki secara perlahan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Melihat jari-jari Ling Ming yang meneteskan darah merah. Sekarang, Jinlan tidak perlu lagi bertanya. Sebagai generasi orang suci, dia tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Ling Ming. Tubuh spiritual yang lahir sebagai giok. Di dalam tubuh pertempuran Ling Ming, yang mengalir bukanlah darah biasa sama sekali. Seperti kata pepatah, apa arti Qiong Jiang Yuye? Joan artinya Meiyu. Cairan giok Qiong Ye mengacu pada cairan spiritual yang terkandung dalam giok. Dikatakan, dalam kondisi yang sangat keras. Dalam sepotong batu giok spiritual, dimungkinkan untuk memadatkan rongga cairan spiritual. Cairan roh semacam ini adalah Qiong Ye Yuye. Menurut legenda, setelah meminum cairan giok ini, Anda bisa hidup dan mati serta menjadi daging dan tulang. Biksu itu bisa pergi jauh setelah meminumnya. Orang-orang yang belum berlatih meminumnya, dan mereka dapat dipromosikan menjadi ekaristi cahaya putih dalam semalam. Ini bukan hanya legenda, nyatanya, kasus seperti itu ada. Hanya, belum lagi spirit giok yang berisi cairan giok. Bahkan giok roh biasa, itu sudah langka di dunia, dan itu bisa bertemu dan tidak bisa dicari. Yang lain tidak mengatakan, Jinlan pernah mendapatkan sepotong giok roh yang berisi cairan giok. Jinlan meminum cairan giok yang terkandung di dalam giok. Dalam sehari, dia langsung dipromosikan ke puncak ekaristi cahaya putih dari alam kaisar iblis dari tubuh pertempuran tingkat 90. Hanya ada garis tipis dari Tuhan. Oleh karena itu, Qiong Jiang Yuye ada. Efeknya tidak kalah dari yang legendaris. Tapi, giok roh yang dikembalikan Jinlan hanyalah giok roh biasa, bukan giok roh yang kacau. Menurut legenda, cairan giok yang diseduh dari giok roh yang kacau tidak hanya dapat meningkatkan budidaya dewa. Itu juga dapat dengan cepat memulihkan kerusakan yang diderita Lord. Hal yang paling penting adalah, setelah meminum cairan giok yang diseduh oleh giok roh yang kacau, tubuh pertempuran Tuhan akan sangat diperkuat. Kekuatan dan pertahanan tubuh pertempuran akan meningkat 10 kali lipat. Meridian seluruh tubuh sekokoh batu dan tidak bisa dipecahkan.
Sayangnya, giok roh kekacauan sudah langka di dunia. Bahkan dewa menginginkan tetapi tidak mendapatkannya. Adapun giok roh kacau yang berisi cairan giok itu hanya ada di legenda, sudah ada selama ratusan juta tahun, dan itu tidak ada. Tapi sekarang, Ling jelas merupakan kasus khusus. Dia sendiri adalah chaos spirit jade. Darah yang mengalir di tubuh adalah cairan giok. Suatu kali saya minum secangkir Kyong Ye Yuye. Jinlan tidak hanya pulih dari semua luka secara instan, tetapi juga retakan di meridian, lautan udara, lautan hati, dan lautan roh. Akan ditembus oleh Kyong Ye Yuye. Meskipun retakan ini tidak akan hilang sama sekali, mereka akan selalu ada di sana, tetapi retakan ini tidak akan menjadi titik lemah, tetapi akan menjadi titik kuat. Ini seperti jika Anda membandingkan tubuh pertempuran Jinlan dengan tong kayu yang penuh dengan retakan. Kemudian, setelah Kyong Jiang Yuye diperbaiki, retakan itu setara dengan menanamkan batang baja. Selain itu, semua batang baja mengembun bersamaan saat retakan menyebar. Jaring yang terbuat dari batang baja terbentuk. Setelah transformasi ini, apakah kelemahan laras jala baja ada di celah? Meski retakan akan tetap ada, namun retakan tersebut tidak akan menjadi kelemahan, melainkan akan menjadi poin terkuat. Dengan kata lain, setelah Kyong Ziyue diperbaiki, tubuh pertempuran Jinlan juga menjadi tubuh pertempuran giok setengah roh. Ini seperti tong kayu yang dilapisi jaring baja, bukan lagi tong kayu murni. Paling tidak itu ember setengah besi. Melihat tetesan darah merah di cangkir giok. Dalam sekejap, Jinlan membasahi matanya. Air mata jernih perlahan mengalir di pipi putihnya. Selama ratusan juta tahun, dia selalu membantu orang lain dan memperhatikan orang lain. Saya tidak ingat berapa lama, tidak ada yang peduli padanya, mencintainya. Jangan berpikir, Ling Ming baru saja meneteskan darah. Untuk mengetahui, setetes darah yang sama, total tubuh pertempuran giok roh hanya 3000 tetes. Setiap tetes yang hilang akan mengurangi kekuatan tubuh pertempuran Ling Jade hingga sepertiga. Apalagi darah jenis ini yang mengandung esensi langit dan bumi sangat sulit untuk dipulihkan. Dalam pandangan Jinlan, Ling Ming mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jinlan. Dia lebih suka terluka, menderita. Tidak tega melihat Jinlan menderita. Adakah yang bisa dia minta untuk jatuh cinta dengan pria seperti itu? Semua orang hanya mencari satu sama lain. Namun, Ling Ming lebih suka merusak yayasannya dan menggunakan darahnya sendiri untuk merawatnya. Melihat Jinlan yang menangis, Zhu Hengyu tersenyum ringan. Apakah ada kerugian? Pasti ada yang rugi. Namun, inti dari tubuh pertarungan giok roh ada api keberuntungan. Api suci keberuntungan ini diberikan kepada Zhu Hengyu oleh Demon Ancestor untuk berterima kasih padanya. Kelompok api suci keberuntungan ini dinamai menurut firman Tuhan. Bukan api keberuntungan. Alasannya adalah bahwa kekuatan keberuntungan yang terkandung dalam api keberuntungan ini luar biasa. Bahkan jika beberapa darah hilang sekarang, tetapi di bawah pengaruh magis para dewa keberuntungan. Setiap hari, dia akan memulihkan setetes darah. Ini sangat cepat sehingga orang tidak bisa mempercayainya. Sekarang, api keberuntungan ilahi ada di jantung tubuh pertempuran giok roh. Api keberuntungan ilahi, tanpa henti melemahkan tubuh pertempuran giok roh. Setiap hari, kekuatan tubuh pertempuran giok roh ini akan meningkat sedikit, dan kekuatannya akan meningkat. Selama-lamanya, ketinggian yang bisa dicapai oleh tubuh pertarungan giok roh ini sama gilanya dengan itu. Untuk mengetahui, nenek moyang iblis mengambil, tetapi tubuh naga hitam yang kacau, pedang suci cahaya putih, dan epi lubang hitam. Di antara mereka, itu juga termasuk dunia di lubang hitam epi. Singkirkan begitu banyak harta, dia hanya meninggalkan api ajaib. Mungkinkah dikatakan bahwa nenek moyang iblis tidak peduli dan tidak adil? Faktanya, Zhu Hengyu adalah leluhur iblis, dan leluhur iblis adalah Zhu Hengyu. Meskipun keduanya hidup dalam ruang dan waktu dan dunia yang berbeda, kualitas mereka tetap sama. Apakah itu leluhur iblis atau Zhu Hengyu? Mereka adalah tipe karakter yang menerima rahmat air yang menetes dari orang lain dan akan membayar kembali mata air tersebut. Dengan kata lain, nilai api keberuntungan ilahi ini jelas lebih berharga daripada semua yang dia ambil. Itulah yang sebenarnya. Api keberuntungan sebenarnya tidak jarang. Lagi pula, bakat banyak biksu adalah api keberuntungan. Tapi untuk keberuntungan ini sangat berbeda. Katakan saja, di bawah langit, api keberuntungan adalah akar dari keberuntungan. Untuk keberuntungan, itu adalah nenek moyang iblis menghabiskan miliaran tahun. Dari jalan itu, seberkas keberuntungan telah diekstraksi. Di sini, mari kita bahas secara singkat tentang perbedaan antara surga dan jalan. Pepatah lama mengatakan, ada orang di luar, ada hari di luar langit. Satu dunia bukanlah segalanya. Selain dunia, ada dunia lain. Di satu dunia, keberadaan tertinggi adalah jalan surga. Dan yang disebut jalan adalah tempat semua surga tercakup. Untuk lebih spesifik, di bawah surga, ada 3000 dunia. Di bawah jalan besar, ada 3000 dao surgawi. 3000 orang di sini bukanlah tuan yang tepat. Misalnya, Sutra 3000 khawatir mengacu pada rambut. Tapi siapa yang hanya memiliki 3000 rambut? Sederhananya, jalan surga digunakan untuk menahan para beku.
Jalan itu digunakan untuk menahan jalan surga. Untuk lebih spesifik, api keberuntungan yang dihasilkan melalui jalan surga melahirkan semua makhluk hidup, dan api keberuntungan besar melahirkan dunia persegi. Karena itu, walaupun pancaran keberuntungan ini mungkin terlihat sepele, nyatanya nilainya hanya tinggi, tapi tiada taraf. Setelah sepenuhnya memonopoli tubuh naga hitam yang kacau, cahaya putih, dan lubang hitam, Mozu menyerah pada jalan lain. Sampai sekarang, jalan yang diambil oleh Demon Ancestor sudah diperbaiki. Ambil naga hitam yang kacau sebagai tubuh pertempuran. Cahaya putih tangan kiri, lubang hitam kanan. Di antara mereka, cahaya putih lebih banyak digunakan untuk pedang terbang sejauh ribuan mil, memenggal kepala orang. Dan lubang hitam digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Hancurkan semua musuh dengan kekuatan penghancur. Dengan cara ini, sistem pertempuran leluhur iblis telah terbentuk secara resmi. Dan ini sangat komprehensif, tanpa cacat. Dengan cara ini, meskipun api keberuntungan ilahi yang tak tertandingi sangat berharga, leluhur iblis tidak lagi dapat mengalihkan perhatiannya. Konon burung di hutan lebih baik dari burung di tangan. Dia tidak punya rencana untuk mengubah caranya. Semua seutuhnya. Sinar keberuntungan besar ini jelas merupakan dasar dari bukti pamungkas. Itulah cara leluhur iblis harus pergi. Sekarang diserahkan ke Zhu Hengyu dan disuntikkan ke tubuh pertempuran Gyokroh. Dengan kata lain, tubuh pertempuran Gyokroh Zhu Hengyu telah memulai jalan yang coba diikuti oleh leluhur iblis. Dan, saya harus mengatakan, tubuh pertempuran Ling Jade, dan api ilahi keberuntungan, benar-benar cocok. Itu baru saja dibuat di surga. Tentu saja, jangan salah paham. Alasan mengapa Zhu Hengyu rela mengorbankan dirinya dan menyelamatkan Jin Lan bukanlah karena dia menyukainya. Bukan karena dia memikirkannya, atau menggerakkan hati Lian Xiangqiu. Nyatanya, Zhu Hengyu itu murni dan tidak ingin Jin Lan pergi tidur. Tidur ini memakan waktu 3000 tahun. Siapa yang dicari Zhu Hengyu untuk memahami misteri alam suci? Untuk saat ini, Jin Lan jelas merupakan tujuan terbaik. Oleh karena itu, meski ada kerusakan sementara, Zhu Hengyu masih tidak ragu-ragu. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Akhirnya, Zhu Hengyu meneteskan 360 tetes darah, lalu berhenti. Menengah. Karena lukanya sembuh terlalu cepat. 2 kali, Zhu Hengyu menggigit luka yang tertutup itu lagi. 360 tetes darah kedengarannya banyak tapi nyatanya hanya setengah cangkir. 360 tetes esensi dan darah cukup untuk menyembuhkan dan memperkuat meridian Jin Lan dalam waktu singkat. Dan lautan Qi, lautan hati, lautan roh. Sambil memegang cangkir giok, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata kepada Jin Lan, "Ayo, minumlah, dan lukamu akan segera sembuh." Kamu dan aku. Melihat Zhu Hengyu samar-samar dengan air mata. Suara Jin Lan sudah tercekat. Setelah hidup begitu tua, tidak ada yang pernah memperlakukannya dengan baik. Terutama, masalah ini dimulai oleh Ling Ming. Saya tidak tahu mengapa, seluruh jiwa Jin Lan gemetar. Saat ini, dia bersedia melakukan apa saja untuknya. Melihat Ling Ming terharu, Jin Lan berkata dengan lembut, mengapa kamu begitu baik padaku?" Menghadapi masalah Jin Lan, Zhu Hengyu tidak bisa berkata-kata. Iya, mengapa dia begitu baik padanya? Itu bukan untuk menyembuhkan luka-lukanya secepat mungkin. Lalu, ketika saya memiliki kesempatan, apakah Anda akan bertanya tentang kedalaman alam yang mulia? Tetapi hal seperti itu tidak dapat dikatakan sama sekali. Zhu Hengyu bukan orang bodoh. Oleh karena itu, menghadap Jin Lan, Zhu Hengyu membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah tampan, juga karena malu, dengan cepat memerah. Melihat wajahnya memerah, Ling Ming bahkan tidak berani menatapnya. Jin Lan tertawa terbahak-bahak. Meskipun Jin Lan tidak pernah jatuh cinta, tetapi pepatah lama berjalan dengan baik. Belum makan babi, pernahkah Anda melihat babi berjalan? Bukankah itu cara anak laki-laki itu menghadapi gadis yang mereka sukai? Dengan sukarela, melakukan apa saja untuknya. Tapi dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihatnya. Apalagi saat saling berhadapan, sepasang mata malah semakin takut untuk saling memandang. Wajah memerah. Bukankah sekarang Ling Ming itu? Tarik napas panjang. Jin Lan tahu bahwa dia harus menerima kebaikan Ling Ming. Meskipun itu adalah hal yang sangat menyakitkan baginya, nyatanya, dia menggunakan cara ini untuk mengungkapkan perasaannya padanya. Jika Anda menolak, jadi yang dia tolak bukan hanya secangkir cairan giok ini. Bahkan dia juga ditolak. Meskipun dikatakan bahwa lebih dari 300 tetes darah akan sangat menyakitinya, tetapi itu bisa disembuhkan. Selain itu, kerusakan semacam ini tidak meninggalkan gejala sisa. Karena itu, yang harus dia lakukan sekarang adalah menerima kebaikannya. Ngomong-ngomong, bahkan persahabatannya dan bahkan bangsanya pun menerimanya. Sebagai orang suci iblis, Jin Lan memiliki keberanian yang cukup. Jangan pernah gugup seperti wanita kecil biasa. Berani menerima dan berani memberi. Meminum mangkuk darahnya, dia akan mengimbanginya dengan kecantikan yang hidup dan harum yang memiliki alam bangsawan. Dia tidak akan pernah kalahkan. Antara berpikir, Jin Lan mengulurkan tangannya dan mengambil cangkir sirup giok.
Lalu dia mengangkat kepalanya dengan tajam dan menyesapnya. Setelah meminum Qiong Ye Yuye, Jin Lan tidak berani mengabaikan dan duduk bersila untuk pertama kalinya. Dia mengumpulkan semua pikirannya dan mulai pulih dari luka-lukanya. Hah, Ada sedikit suara siulan. Cahaya putih cerah menyembur dari tubuh Jin Lan. Cahaya putih cerah dan pelembab membentuk perisai, yang dengan kuat melindungi tubuh Jin Lan. Pada waktu bersamaan, kulit Jin Lan putih, merah dan robek. Kilau batu giok yang berkilau secara bertahap muncul. Ini hanya perubahan penampilan. Faktanya, perubahan di dalam tubuh Jin Lan bahkan lebih jelas. Qiong Ye Yuye adalah inti dari giok. Aliran energi sebening kristal mengalir melalui tubuhnya yang kering di bawah kendali Jin Lan. Perhatikan baik-baik, di mana cairan giok mengalir melalui. Di atas penghalang yang telah mengering dan retak. Satu demi satu retakan dengan cepat dipenuhi oleh Qiong Ye Yuye. Qiong Ye Yuye itu memiliki aktivitas tak terbatas. Sementara melembabkan penghalang, itu seperti lem, menyatukan luka yang retak dan menyembuhkan. Dan, di antara retakan seperti bingkai, jaringan baja yang sangat kuat terbentuk. Lebih dari itu, tempat bisnis Qiong Jiang Yuye mengalir. Di permukaan penghalang, film seperti giok dilapisi. Meski ketebalannya tidak terlalu tebal, namun kekokohannya bisa dikatakan bersanding dengan langit. Jangan melihatnya, hanya ada secangkir kecil Qiong Ye Yuye, tapi setelah itu memasuki tubuh pertarungan. Secangkir kecil sirup giok ini cukup untuk berubah menjadi gelombang yang mengerikan. Di bawah kendali Jin Lan, gelombang yang mengamuk melewati semua jalan. Kemanapun itu pergi, semua selokan telah sembuh. Lapisan film giok juga dilapisi di tanah dan pembatas. Akhirnya, 9 jam kemudian, Jin Lan akhirnya membuka matanya karena terkejut. Secangkir sirup giok ini tidak hanya sepenuhnya menyembuhkan tubuh tempurnya yang rusak parah dan bobrok. Selain itu, di atas semua ini, itu memperkuat otot dan tulangnya. Sampai sekarang, tubuh pertempuran Jin Lan, apakah itu pertahanan atau kekuatan, telah 3 kali lipat dari basis aslinya. Daging dan darah macam apa ini? Tubuh pertarungannya akan menjadi chaos spirit jade yang lebih keras dari baja. Bagi Jin Lan, ini benar-benar berkah tersembunyi. Di sini, harus ditekankan. Secara umum, ketika sampai pada kekerasan, semua orang secara tidak sadar akan berpikir bahwa baja adalah yang paling keras. Tapi nyatanya, giok adalah raja kekerasan. Kekerasan batu giok jauh melampaui baja biasa. Adapun giok roh yang kacau, itu adalah giok dengan kekerasan tertinggi antara langit dan bumi. Dan, Qiong Ye Yuye itu baru saja bergabung dengan darah Jin Lan. Seiring berjalannya waktu, dengan integrasi berkelanjutan dari darah kedua sisi, peningkatan. Kedepannya, tubuh pertarungan Jin Lan bisa diperkuat hingga 9 kali lipat dengan basis aslinya. Namun, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai peningkatan 9 kali lipat, sedikit demi sedikit, mulai dari poin yang paling halus. Membuka matanya, Jin Lan menatap Ling Ming dengan gembira. Meski memang tidak pantas di mata Jin Lan, roh ini benar-benar es dan salju sebagai otot dan giok sebagai tulang. Di sekujur tubuh, itu cukup sempurna untuk menjadi mempesona. Yang membuat Jin Lan semakin bahagia. Semangat ini tidak hanya dalam kuat, tidak ada teman, tidak ada kerabat. Dan yang paling penting, dia jelas mengaguminya. Di dunia ini, apa yang lebih bahagia dan lebih bahagia daripada orang yang Anda cintai sangat mencintai diri sendiri. Hatiku penuh dengan cinta. Jin Lan benar-benar tidak tahu bagaimana mencintainya. Untuk waktu yang lama, jika Anda berbicara tentang kultivasi, Jin Lan pasti adalah seorang ahli. Tetapi ketika menyangkut mencintai seseorang, memperlakukannya dengan baik, dan menyenangkannya, dia sebenarnya tidak. Jangan pernah menyebutkan melakukan hal seperti itu secara langsung sebelumnya, aku bahkan tidak memikirkannya. Dia telah menjadi nyonya surga sejak dia bisa mengingatnya. Selama ini, orang lainlah yang membuatnya senang dan senang. Sekarang juga, saat dia tiba-tiba ingin mencintai seseorang dan memperlakukannya dengan baik, Jin Lan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa. Terlepas dari kegembiraan batin, dan cinta batin untuk Ling Ming akan segera meledak. Tapi satu-satunya hal yang bisa dilakukan Jin Lan adalah duduk di sana. Kepada Ling Ming, tersenyumlah dengan manis. Selain itu, dia tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Sementara Jin Lan sedang berpikir keras, Zhu Hengyu juga memeras otaknya. Sampai saat ini, dia juga berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk bertanya pada Jin Lan tentang misteri alam yang mulia, tanpa terlihat terlalu tiba-tiba. Akan tampil lebih natural. Mendadak, antara Zhu Hengyu dan Jin Lan. Anda melihat saya melihat Anda, tetapi tidak ada yang berbicara. Bukan karena mereka tidak ingin mengatakannya, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana cara berbicara. Melihat Ling Ming yang memerah, Jin Lan tidak merasakan sedikit pun ketidaksenangan di hatinya. Meskipun dia telah melihat banyak anak laki-laki yang baik hati. Ada kehadiran seperti itu di antara keturunan yang dia bawa ke sini kali ini. Di depan para gadis, mereka selalu berbicara dan berbicara. Hanya dalam beberapa kata, gadis itu tertawa kecil dan tertawa. Namun, dengan pengalaman Jin Lan, secara alami mudah untuk membedakan banyak hal.
Dalam pandangan Jinlan, di depan para gadis, semakin manis dan manis pembicaraannya, semakin pintar dan menawan. Semakin banyak itu menunjukkan bahwa dia telah membaca banyak orang dan tidak tahu berapa banyak gadis yang telah dihancurkan. Pada saat yang sama gadis-gadis itu sedang geli. Tapi saya tidak tahu bahwa dia mungkin akan sengsara dan menjadi target berburu berikutnya. Oleh karena itu, kata-kata buruk Zhu Hengyu, dalam pandangan Jinlan, sangatlah sempurna. Karena setidaknya itu membuktikan, dia tidak pernah bersikap sopan kepada gadis lain sebelumnya. Ketika dia senang, Jinlan segera tertawa. Ling Ming baru saja lahir tidak lama. Bahkan jika dia jahat, saya khawatir dia tidak punya waktu dan tidak ada kesempatan untuk menjadi jahat. Melihat Ling Ming dalam-dalam, Jinlan diam-diam mengambil keputusan. Bagaimanapun, pastikan untuk membawanya ke sisi Anda kapan saja, di mana saja. Bagaimanapun, dia tidak boleh diberi kesempatan untuk belajar dengan buruk. Terutama Vixen mencolok yang glamor, tidak peduli jika dia tidak diizinkan untuk mendekat. Mata Jinlan mengalir saat pikirannya berubah. Orang yang begitu baik hanya bisa menjadi miliknya. Tidak ada wanita lain yang bisa mendambakannya. Tapi bagaimana caranya? Apakah Anda bermaksud mengikatnya ke ikat pinggang Anda? Namun, ini sepertinya tidak mungkin. Sambil berpikir, Jinlan tiba-tiba menemukan bahwa dia termasuk di antara lebih dari 300 keturunan keluarga yang dibawanya. Beberapa dari mereka adalah gadis cantik dan langsing. Pada saat ini, dari waktu ke waktu, dengan mata yang menakjubkan, menatap Ling Ming. Melihat adegan ini, Jinlan tiba-tiba mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia masih berpikir tentang menjaga dari musuh asing. Tapi di sisi lain, ada seekor rubah betina di dalam menatap kekasihnya. Dengan mendengus dingin, Jinlan menoleh untuk melihat Ling Ming dan tersenyum dan berkata, "Anak ini, kamu bisa melepaskan Gyokbi di pintu dan membiarkan beberapa tentara yang pingsan masuk." Mendengar kata-kata Jinlan, Zhu Hengyu mengangguk dengan senang. Dia juga tahu alasan mengapa Jinlan membawa anak-anaknya ke sini. Sebenarnya, itu untuk memberi mereka kesempatan untuk mencoba. Sekarang, dengan bantuan Qiong Ye Yuye yang dia sediakan, cedera Jinlan telah sembuh total. Basis kultivasi seluruh tubuh tidak hanya kembali ke masa jayanya, dan bahkan basis kultivasi dan kekuatan tempurnya sendiri telah membuat kemajuan lebih lanjut. Meskipun itu jauh dari menerobos ke ranah bijak peringkat menengah, tapi itu sudah bergerak menuju ranah itu dengan pesat. Dengan Jinlan duduk di sini, keamanan sama sekali bukan masalah. Tidak masuk akal untuk terus memblokir pintu masuk. Sambil berpikir, Zhu Hengyu menjentikkan tangan kanannya. Dalam sekejap, dinding batu giok, yang lebih keras dari baja, menyebar ke kedua sisi. Di bawah perhatian semua orang, penghalang giok seolah berubah menjadi cairan, menyebar ke sekitarnya dalam sekejap. Meskipun Zhu Hengyu melepaskan dinding yang menghalangi pintu, dia memperkuat dinding di kedua sisi pintu dan panjang pintu lebih dari 3 meter. Tidak peduli seberapa banyak prajurit yang roboh itu bertabrakan dan terjepit, itu tidak akan mudah roboh. Dengan dinding giok dicabut, prajurit yang roboh di luar pintu tiba-tiba mengikuti ambang pintu dengan keras dan bergegas masuk. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak berani diganggu. Mereka mengeluarkan senjata mereka satu demi satu, dan bertempur dengan tentara yang roboh menjadi sebuah kelompok. Tidak melihat siapapun, dan berani melirik Ling Ming, Jinlan mengangguk puas. Sambil tersenyum dan menatap Ling Ming, Jinlan berkata dengan lembut, "Apa yang kamu lakukan di medan perang runtuh tingkat 3 ini? Apakah kamu punya tujuan?" Mendengar inisiatif Jinlan untuk bertanya, Zhu Hengyu langsung menjadi bersemangat. Untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu belum menemukan alasan atau alasan yang cocok untuk menanyakan misteri alam yang mulia pada Jinlan. Sekarang, karena Jinlan berinisiatif untuk bertanya, ini secara alami adalah kesempatan terbaik. Karena dia bertanya sendiri, dia tidak akan meragukannya. Tepat ketika Zhu Hengyu menunjukkan senyuman, Jinlan, yang terus menatap wajah Ling Ming, tiba-tiba tercengang. Dia belum pernah melihat senyum yang begitu tampan dan menawan. Hanya dengan senyuman, seluruh dirinya meleleh. Melihat senyum hangat Jinlan, Zhu Hengyu juga hangat di dalam. Sesaat Zhu Hengyu hanya merasa Jinlan memancarkan keindahan yang tak terlukiskan. Tapi yang jelas, sekarang bukan waktunya untuk memanjakan diri. Membersihkan tenggorokannya, Zhu Hengyu berkata, "Meskipun saya memiliki tubuh pertempuran Tuhan dan alam Tuhan." Saat berbicara, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berkata, "Namun, saya tidak memiliki kekuatan di tubuh saya, tetapi saya tidak dapat menunjukkannya sama sekali. Dalam keputusasaan, saya harus bertanya kemana-mana. Dari biksu lain, saya mendengar bahwa datang ke sini dapat dengan cepat mengasah dan meningkatkan kekuatan tempur. Jadi saya datang." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, mata Jinlan tiba-tiba penuh belas kasihan. Jelas, biksu yang merekomendasikannya untuk berkultivasi di sini pasti tidak berkekuatan tinggi. Bahkan kekuatan sejati Ling Ming tidak dapat dibedakan. Jika tidak, siapa yang akan merekomendasikan seorang santo untuk mengalami medan perang kehancuran tingkat 3? Tapi, saat kuingat, Ling Ming baru saja lahir. Seluruh pribadi dapat digambarkan sebagai orang yang tidak bersalah, tanpa kerabat dan tanpa dukungan.
Sora memiliki kemampuan, tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya. Melihat Ling Ming dengan belas kasihan, Jin Lan berkata, di masa depan, kamu tidak ingin mendengarkan omong kosong itu lagi, mulai sekarang, aku akan mengajarimu. Apa? Mendengar perkataan Jin Lan, Zhu Hengyu tiba-tiba terlihat terkejut. Meskipun inilah alasan mengapa saya datang untuk menyelamatkan Jin Lan kali ini. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa semuanya datang dengan mudah. Awalnya, Zhu Hengyu sudah siap secara mental. Demi cara Tuhan, dia tidak keberatan memberikan cukup manfaat. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa serangkaian kondisinya belum dikatakan. Di pihak Jin Lan, dia sudah mengambil inisiatif dan menawarkan untuk mengajarinya. Warisan ras monster dibawa dalam darah. Dengan peningkatan kultivasi, kenangan yang terkandung di dalam darah mereka secara bertahap akan terbangun. Oleh karena itu, di setiap langkah, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Ratusan juta orang bijak dari ras monster telah meninggalkan cukup pengetahuan dalam darah mereka. Namun, jangan berpikir bahwa Yao Su akan dengan mudah mengajarkan jalan sovereign kepada orang lain. Pepatah lama berjalan lancar, Tao tidak berlalu begitu saja, hukum tidak menjual dengan murah, guru tidak mengikuti jalan, dan dokter tidak mengetuk pintu. Bukan tanpa preseden untuk mendapatkan Dao of the Sovereign yang diwarisi dalam darah ras Yao. Tapi prasyaratnya adalah bergabung dengan Yao Su. Dan, bergabunglah dengan kekuatan lawan. Untuk bersumpah atas dasar membuktikan Tao, dan selalu berusaha untuk itu. Sebagai contoh, jika ada yang bertanya pada Jin Lan, silakan tanya Shengzun Avenue. Kemudian, dia harus bergabung dengan Yao Su. Tapi hanya bergabung dengan klan monster tidak ada gunanya. Dia juga harus bergabung dengan klan elang emas di klan Yao. Hanya bergabung dengan klan elang emas saja tidak cukup. Dia juga harus bergabung dengan klan elang emas, garis Jin Lan. Jadilah tangan kanan Jin Lan, dan jangan pernah mengkhianati. Karena itu adalah sumpah yang dibuat atas dasar kebenaran. Karenanya, setelah dikhianati, pondasi jalan tersebut ambruk dan menjadi sampah. Meskipun para prajurit dapat dipecahkan dan dibangun kembali, ingatan semua hilang setelah prajurit dipecahkan. Selain itu, bahkan setelah tentara dilucuti, mereka sekali lagi menjadi lord. Namun, fondasi pembuktian Tao telah runtuh karena sumpah tersebut. Di atas reruntuhan, tidak mungkin membangun jalan raya. Dengan cara ini, mustahil membuktikan jalan untuk kenyamanan hidup kekal. Katakan saja, menjadi budak Yao Su dan diperbudak olehnya selamanya. Atau Anda hanya dapat menemukannya sendiri. Hanya saja terlalu sulit untuk mencoba membuktikannya sendiri. Setelah miliaran triliunan tahun dan ratusan juta generasi orang bijak, Yao Su telah menjelajahi Sovereign Avenue sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, saya ingin mengandalkan eksplorasi pribadi saya untuk membuka jalan besar dari awal. Untuk saat ini saja, belum ada preseden seperti itu. Melihat Jin Lan dengan takjub, Zhu Hengyu tanpa sadar berkata, bukankah ini pantas? Melihat Ling Ming ingin menolak tetapi menyambut, dia sangat menginginkannya, tetapi dia merasa malu di dalam hatinya. Jin Lan terkekeh dan tertawa. Melihat Ling Ming dengan lembut, Jin Lan berkata, jika itu orang lain, bahkan jika dia berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan mengajarinya jalan penguasa. Hanya saja kau memang berbeda. Berbeda, mendengar kata-kata Jin Lan, Zhu Hengyu tampak kosong. Apakah dia berbeda? Sepertinya tidak. Melihat Ling Ming dengan wajah kosong, Jin Lan tersenyum malu-malu, tersipu, dan berbisik, kamu tidak perlu tahu mengapa, selama itu kamu, semuanya baik-baik saja. Melihat tampilan Jin Lan yang sangat pemalu dan pemalu. Zhu Hengyu bukan lagi junior. Meskipun dia bodoh, dia tahu bahwa Jin Lan menyukainya. Tidak, lebih tepatnya, dia seharusnya jatuh cinta padanya. Jika dia menyukainya, dia tidak akan seperti ini. Tapi, kapan ini terjadi? Seharusnya ini Ling Ming, ini pertama kalinya bertemu Jin Lan. Dan nyatanya, tidak butuh waktu lama bagi Ling Ming untuk dihitung sejak hari kelahirannya. Mengapa Jin Lan jatuh cinta pada Ling Ming tanpa bisa dijelaskan? Di antara keraguan, Zhu Hengyu teringat getaran hati Jin Randa dan alasan goyangan itu. Dan barusan, bola cahaya merah muda berbentuk hati tenggelam di tubuh. Dalam sekejap, Zhu Hengyu banyak memikirkan. Tiba-tiba, Jin Lan putus asa. Sebelum para prajurit akan dibongkar, semua pikiran, tubuh dan cinta dicurahkan ke Ling Ming. Lewat sini, hanya dengan cara ini semua ini dapat dijelaskan. Namun, jika memang demikian, jadi, wanita ini terlalu gila. Mereka hanya bertemu dalam waktu yang singkat, apakah dia sangat mencurahkan hatinya padanya? Mendadak, Zhu Hengyu dengan cepat mengerti. Sekarang, Jin Lan tidak bisa berlama-lama. Baik, dia harus membangun kembali. Atau, dia akan memilih seseorang untuk dicintai di antara anak-anaknya. Jelas, dia tidak ingin memilih dua item ini. Saat ini, Ling Ming muncul. Oleh karena itu, meskipun Jin Lan terlihat sembrono, nyatanya, ini adalah satu-satunya pilihan. Adapun para prajurit, padahal, bagi Lord solusi militer itu setara dengan kematian. Namun, dia tidak akan benar-benar mati. Itu dapat bereinkarnasi dan dibangun kembali. Untuk banyak beku yang telah salah jalan dan memperbaiki ke arah yang salah.
Mungkin bukan pilihan yang baik untuk membangun kembali para prajurit. Tapi untuk orang suci iblis seperti Jinlan, jalan yang dia kejar ada dalam darahnya. Bahkan jika para prajurit dibangun kembali, mereka masih harus menempuh jalan ini. Lagi pula, selain jalan ini, dia tidak tahu bagaimana pergi ke jalan lain. Untuk Jinlan, apa yang disebut solusi militer sebenarnya adalah kematian. Segala sesuatu yang ada akan hilang sama sekali. Bahkan ingatan dan emosinya juga akan hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah pemahaman dasar tentang Tao. Setelah tentara dibangun kembali, tidak ada belenggu dalam budidaya. Selama Anda mengumpulkan cukup energi, Anda dapat maju dengan pesat. Namun, Jinlan bisa memiliki kekuatan hari ini. Itu adalah hasil akumulasi konstan selama ratusan juta tahun terakhir. Proses ini tidak mungkin disimpan. Lemak tidak dimakan dalam satu gigitan. Orang suci tidak bisa dibina dalam sehari. Setelah tentara diselesaikan, saya ingin mendapatkan kembali kekuatan saya saat ini. Semua upaya yang telah dilakukan Jinlan harus dilakukan lagi. Karena itu, Jinlan tidak punya pilihan sama sekali. Dia tidak ingin kehilangan semua ini, jadi dia hanya bisa memilih Lingming. Tempatkan segala sesuatu tentang diri Anda di Lingming. Di depan Lingming, dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Oleh karena itu, jangan hanya meminta bantuannya. Bahkan jika dia meminta sesuatu yang lain, Jinlan tidak akan pernah menolak. Dia menatap Zhu Hengyu dengan malu-malu. Pada saat ini, Jinlan takut dan menantikan. Dia takut Zhu Hengyu akan membuat tuntutan tidak senonoh padanya. Tetapi pada saat yang sama, apa yang dia harapkan adalah bahwa Lingming bisa memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang dirinya. Jika kamu bisa, sejauh menyangkut Jinlan, dia masih berharap bisa akur untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia dan Lingming masih sangat asing satu sama lain. Mereka sama sekali tidak memahami satu sama lain. Jika memungkinkan, dia berharap untuk jatuh cinta terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan semuanya terjadi secara alami setelah hubungan itu tiba. Namun, jika Lingming benar-benar menginginkannya, dia juga tidak tahan untuk menolaknya. Selama dia bahagia, bahkan jika dia dianiaya, apa masalahnya? Memalingkan kepalanya dan melihatnya, di pintu masuk aula, ada lebih dari 300 keturunan yang bertarung dengan penuh semangat. Saat berikutnya, dengan lambaian tangan halus Jinlan, penghalang tak terlihat tiba-tiba naik. Simpul ini tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi bisa menyembunyikan semua persepsi. Dari perspektif lebih dari 300 keturunan Jinlan, nenek moyang keluarga mereka hanya melambaikan tangannya dengan lemah. Setelah itu, sosok Jinlan dan Lingming menghilang dengan aneh. Faktanya, Jinlan dan Lingming masih duduk di sana. Hanya saja area tempat mereka berada sudah ditutupi oleh pembatas. Orang luar, jika mereka tidak menerobos penghalang ini, mereka tidak akan bisa masuk. Tidak hanya orang yang tidak bisa masuk, tetapi mereka tidak dapat melihat semua yang terjadi di penghalang. Bangun dari kursi. Dengan lambaian tangan kanannya, Jinlan mengeluarkan 2 kasur empuk. Tempatkan 2 kasur di tanah. Ayo tidur, aku akan mengajarimu arti mendalam dari alam suci. Menghadapi ajakan Jinlan, Zhu Hengyu tentunya tidak akan menolak. Meskipun untuk saat ini, dia belum memberikan hadiah yang cukup, tetapi ini sebenarnya tidak penting. Hal yang penting bukanlah membayar dengan satu tangan dan mengirimkan dengan satu tangan. Anda dapat menerima barang terlebih dahulu dan membayarnya nanti. Selama Anda saling percaya, tidak apa-apa. Dan yang paling penting, Zhu Hengyu tidak berencana untuk mundur dari tagihan. Cepat atau lambat, Zhu Hengyu akan memberi Jinlan hadiah yang layak diterimanya. Segera, Zhu Hengyu dan Jinlan duduk di kasur. Saling berhadapan, jarak garis lurus kurang dari 1 meter. Dari jarak dekat, Zhu Hengyu tak pelak melihat wajah Jinlan yang menawan dan cantik dengan jelas. Harus mengatakan, tidak ada orang yang jelek sendirian di dalam Tuhan. Jinlan tidak berani mengatakan bahwa kecantikannya unik di dunia. Tetapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kecantikan seseorang di dunia ini dapat membuatnya kewalahan. Bagaimanapun, sebagai Tuhan, segala sesuatu di luar telah berubah dengan sangat baik. Jika seseorang lebih cantik darinya, kemudian dia bisa terus memodifikasi segala sesuatu tentang dirinya sehingga dia bisa mencapai level dan standar itu. Jarak dekat, melihat wajah cantik Jinlan. Hidungnya berbau seperti anggrek seperti mus. Meskipun tidak ada hantu di hatiku, tapi di hatiku, aku tidak bisa menahan perasaan yang mempesona. Tapi untungnya, Zhu Hengyu adalah seseorang yang datang ke sini. Dia tidak tahu berapa kali dia mengalami adegan yang ribuan kali lebih intim dari ini. Karena itu, Jinlan malah begitu dekat. Zhu Hengyu dengan cepat menyesuaikan kejernihannya dan menenangkan dirinya. Tapi melihat kembali ke Jinlan, tidak mudah untuk menyesuaikan diri. Bahkan jika dia sangat berharga. Namun, dia tidak pernah jatuh cinta. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia begitu dekat dengan lawan jenis. Dia mengerutkan bibirnya dengan canggung. Jinlan menarik napas dengan gemetar, dan berkata kepada Zhu Hengyu, sebenarnya, alam yang mulia adalah memilih jalur spesialisasi berdasarkan ekaristi cahaya putih. Bahkan Tuhan tidak maha tahu dan maha kuasa.
Jika kita berasumsi, biksu Ekaristi Cahaya Putih harus tahu segalanya dan tahu segalanya. Jadi, sebagai Lord, pada kenyataannya, dia hanya mencapai ultimate dalam satu item. Banyak orang memiliki kesalahpahaman tentang Tuhan. Sebelum mereka ingin kecepatan, kekuatan, pertahanan, kebijaksanaan Tuhan. Secara keseluruhan, itu harus menjadi yang terkuat. Namun nyatanya, keadaan sebenarnya tidak demikian. Setiap dewa suci memiliki sisi baiknya. Tetapi pada saat yang sama, apa yang tidak mereka kuasai sebenarnya lebih. Misalnya, Yaosu saat ini memiliki santo setan kura-kura misterius. Kekuatan dan pertahanannya tak terkalahkan. Kebijaksanaannya juga sangat luar biasa. Mantra S1 tangan menghancurkan dunia. Namun, kecepatan santo iblis dari klan kura-kura itu kekurangannya. Jangan katakan itu dibandingkan dengan dewa lain. Bahkan jika dibandingkan dengan Beku Ekaristi Cahaya Putih, dia jauh lebih rendah. Bagaimanapun, Tuhan adalah Tuhan. Meski kecepatannya tidak cepat, namun ia tidak akan terseret oleh kecepatannya sendiri. Sekali dalam keadaan bertarung, santo iblis kura-kura misterius akan meledakkan mantra S Senhan. Di bawah kendali mantra S, kecepatan lawannya akan sangat berkurang. Ketika kecepatan lawan turun tajam, bahkan jika kecepatan santo iblis penyu misterius itu lambat, itu sudah cukup. Santo iblis penyu misterius adalah salah satu dari 9 orang suci iblis dari ras monster. Jinlan pernah bertengkar dengannya. Dalam pertempuran itu, Jinlan benar-benar sengsara. Sebagai klan elang emas, kecepatan Jinlan sangatlah cepat. Tetapi ketika tubuh dan sayapnya ditutupi dengan baju besi es yang dingin dan berat, kecepatannya sangat berkurang. Menghadapi pencekikan bila es yang kacau di langit, Jinlan dapat dikatakan tidak memiliki jalan ke langit dan tidak ada cara untuk memasuki bumi. Dalam pertempuran itu, Jinlan akhirnya dikalahkan. Meskipun dia tidak mati, dia dipukuli tanpa amarah sama sekali. Serangan Jinlan tidak bisa mematahkan cangkang kura-kura suci iblis penyu misterius. Faktanya, belum lagi memecahkan cangkang kura-kura. Jinlan bahkan tidak bisa memotong es misterius yang kacau yang menutupi cangkang kura-kura. Oleh karena itu, jangan berpikir bahwa Tuhan itu maha kuasa. Yang disebut orang suci adalah mereka yang mempraktikkan keahlian terbaik mereka hingga ekstrim. Meskipun dewa akan memiliki kekurangan, kekuatan mereka cukup untuk menutupi kekurangan mereka. Seperti kata pepatah lama, pelanggaran terbaik adalah pertahanan. Tetapi hal yang sama, pada kenyataannya, yang benar adalah sebaliknya. Pertahanan terbaik adalah serangan. Karena itu, jangan mencoba mengubah diri Anda menjadi kemahatauan Decathlon. Latih saja satu keterampilan dan latih sampai batasnya. Ketika seorang beku dapat memecahkan kekosongan dengan kekuatan penghancurnya sendiri. Kemudian, dia dapat dengan mudah menerobos jalan surga dan menempatkan roh yang benar di jalan surga. Dengan cara ini, dia telah menjadi orang suci di surga. Karena itu, yang disebut yang suci sebenarnya tidak bergantung pada berapa banyak keterampilan yang telah Anda kuasai. Bahkan jika Anda memiliki 100 keterampilan tempur, tapi tidak ada skill tempur yang bisa memecah kekosongan, kemudian, Anda masih dalam keadaan Ekaristi Cahaya Putih. Bahkan jika Anda hanya tahu satu keterampilan tempur, tapi skill tempur ini bisa dengan mudah memecah kekosongan, maka Anda sudah menjadi Tuhan. Yang disebut khotbah bukanlah membiarkan Tao mengenali Anda, tetapi Anda memiliki kemampuan untuk menyentuh Tao itu sendiri. Untuk mencapai Tao, Anda harus memiliki kemampuan untuk menembus kehampaan. Jika tidak, Anda bahkan tidak tahu apa itu Tao, bagaimana Anda berkhotbah. Setelah mendengarkan penjelasan rinci Jinlan, Zhu Hengyu hanya merasakan kesadaran yang tiba-tiba. Zhu Hengyu telah berlatih. Tapi sejujurnya, bagi Zhu Hengyu, yang disebut Tao masih terlalu kabur. Dia bahkan tidak tahu apa itu Tao, dia juga tidak menyentuh lorong. Karena itu, bagi Zhu Hengyu, dia tidak tahu bagaimana caranya berkhotbah. Jika dikatakan Tao adalah soal matematika, paling tidak Zhu Hengyu perlu melihat soal matematika ini sebelum dia bisa menyelesaikannya. Jika Anda bahkan tidak tahu apa topiknya, Anda tidak melihatnya, Anda tidak menyentuhnya. Tanyakan saja, bagaimana dia mengatasi masalah ini. Untuk memberitakan Tao, Anda harus terlebih dahulu memahami Tao. Untuk memahami Tao, pertama-tama Anda harus melihat Tao dan menghubungi Tao. Tetapi jika Anda ingin melihat Tao dan menyentuh Tao, Anda harus memiliki kemampuan untuk menghancurkan kehampaan. Karena Tao, itu ada di balik kehampaan. Terobos kekosongan, dan lihat jalan surga. Sambil berbicara, Jinlan mengangkat tangan kanannya dengan lembut mengetuk jari rampingnya seputih batu giok. Dalam sekejap riak diam keluar dari ujung jari giok putihnya. Hah? Ada sedikit suara siulan. Giok tipis Jinlan mengacu pada kekosongan di area kecil sebelum hancur. Melalui bagian kecil dari kekosongan yang hancur itu, Zhu Hengyu melihat penampakan dunia yang sebenarnya di balik penutup kehampaan. Apa setelah kekosongan? Faktanya, setelah kekosongan, ini adalah dunia yang penuh warna. Hijau, kuning, merah, putih dan hitam, dengan 5 warna cahaya yang bersinar terang. Hukum dan garis saling silang di antara mereka. Saat berikutnya, di bawah tatapan Zhu Hengyu,
Tangan Jinlan yang ramping dan anggun tergores ringan. Dalam sekejap, setelah kekosongan, garis putih perak yang tak terhitung jumlahnya dari hukum bergetar pada saat yang bersamaan. Pada waktu bersamaan, setelah kekosongan, cahaya cemerlang putih keperakan yang bergelombang dengan cepat menyatu menuju garis yang ditentukan. Jendela yang keluar melalui Jinlan. Zhu Hengyu melihat dengan jelas. Ribuan garis bergaris putih perak telah mengumpulkan semua energi putih perak di ruang sekitarnya. Semua cahaya putih perak dikumpulkan di garis bergaris putih perak. Perhatikan baik-baik, ribuan garis aturan putih perak membentuk jaring raksasa. Jaring raksasa menutupi semua ruang dalam radius 10.000 meter. Semua energi putih perak di area ini semuanya terserap di ratusan garis hukum. Dan menemukan bahwa ujung lain dari garis itu dipisahkan dari kekosongan, terhubung ke tangan halus Jinlan. Cici. Momen selanjutnya, dalam suara tajam yang menembus udara, jari ramping, putih, dan indah Jinlan ada di atas. Terselubung lapisan warna putih keperakan. Meski dari awal sampai akhir, Jinlan tidak memberikan penjelasan apapun. Namun, dengan wawasan dan pengalaman Zhu Hengyu, bagaimana seseorang bisa gagal untuk melihat misterinya? Garis aturan putih perak adalah aturan emas. Cahaya putih keperakan adalah Jin Yuanli. Melalui garis hukum, Jinlan dapat langsung memadatkan semua kekuatan emas dalam radius 10.000 meter ke jari. Penunjukan ini bisa dikatakan tak terhentikan. Melihat mata Zhu Hengyu berbinar, Jinlan tersenyum dan berkata, ini hanyalah jalan suci, perwujudan paling dasar. Faktanya, ketergantungan pada instrumen magis dan senjata magis akan meningkat secara eksponensial di atas dewa. Antara berbicara, jari Jinlan yang ramping dan anggun dengan lembut membalik di antara mereka. Warna emas secara bertahap muncul di jari-jarinya yang ramping. Meliriknya, seolah-olah dia telah melapisi jarinya dengan lapisan emas. Pada waktu bersamaan, di ujung jari Jinlan, pancaran cahaya putih keperakan menjadi lebih intens dan lebih tajam. Melihat warna emas yang familiar, Zhu Hengyu tersenyum dalam hati. Warna emas ini justru emas murni yang kacau. Tidak mengherankan, sebagian besar darinya dirampas secara paksa dari Jin Xianer oleh Jinlan. Kekuatan sumber emas, jika digunakan langsung untuk menyerang, kekuatannya masih lemah. Tapi begitu itu disuntikkan ke Chaos Adamantite, kemudian aura emas yang didesak oleh Jin Yuanli akan meningkat berkali-kali lipat. Adapun berapa kali peningkatannya, terutama dari dua perspektif. Pertama, untuk melihat apakah kekuatan sumber emas yang dikumpulkan cukup untuk mendorong semua potensi cakar Adamantite. Jika cakar Adamantite cukup kuat, tetapi kekuatan sumber emas yang dikumpulkan tidak cukup. Itu kereta kecil yang ditarik kuda, yang tidak bisa mencapai semua potensinya. Kedua, untuk melihat apakah ada cukup cakar emas murni, yang terkandung dalam emas murni yang kacau balau. Dalam hal kumpulan sumber daya emas cukup, semakin banyak emas murni yang kacau, semakin banyak energi emas yang dihasilkan. Semakin besar jumlah aura adamantin, semakin kuat kekuatan destruktifnya. Tersenyum dan menatap Ling Ming, Jinlan berkata dengan lembut, jika kamu tidak mengerti, kamu bisa bertanya padaku kapan saja. Selama aku tahu, aku akan memberitahumu. Menghadapi pertanyaan Jinlan, Zhu Hengyu dengan cepat memikirkannya. Apa masalahnya? Sebenarnya secara sederhana, untuk membuktikan Dao, pertama-tama Anda harus memiliki kemampuan untuk memecahkan kehampaan. Setelah memecahkan kekosongan, Anda bisa menyentuh garis hukum. Saring garis aturan tersebut dan dominasi garis aturan ini. Anda dapat menggunakan aturan ini untuk mengumpulkan energi dan meluncurkan serangan atau pertahanan kapan saja, di mana saja. Namun, jika tidak ada masalah sama sekali, tidak sama sekali. Dia memandang Jinlan dengan ragu-ragu. Zhu Hengyu membuka mulutnya dan berkata, jika Anda hanya mengkhususkan diri pada satu item, Anda pasti akan membuat kemajuan pesat dalam waktu singkat. Tapi dalam jangka panjang, masih akan ada masalah. Dalam waktu singkat, fokus pada satu adalah kemajuan tercepat. Tapi di tahap selanjutnya, harus lebih komprehensif dan lebih kuat. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Jinlan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Melihat Ling Ming dengan penuh penghargaan, Jinlan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal, dan itu benar. Tapi, tidak ada yang mau kamu tidak lengkap. Mendengar perkataan Jinlan, Zhu Hengyu tiba-tiba menjadi lebih bingung. Melihat penampilan Ling Ming yang bingung, Jinlan menjelaskan dengan sabar. Sebelum khotbah, paling hemat biaya untuk fokus pada satu khotbah. Adapun masalah keseluruhan, ini sama sekali bukan masalah. Jika Anda merasa belum cukup komprehensif, Anda bisa menebus kekurangan Anda kapan saja. Setelah dakwah, latihan bukanlah akhir. Sebaliknya, setelah berdakwah, latihan baru saja dimulai. Biksu dari suku Golden Eagle adalah yang tercepat. Great Peng Eagle bersayap emas, di antara sayapnya, ia bisa terbang ratusan ribu mil. Itu adalah raja kecepatan antara langit dan bumi. Yang disebut Dapeng melebarkan sayapnya, terbang ribuan mil, sedang berbicara tentang Lang Dapeng bersayap emas. Namun, kecepatan saja tidak cukup. Jadi setelah persetujuan diri, Jinlan mulai memperkuat kekuatannya dan meningkatkan kekuatan penghancurnya.
Ini belum berakhir. Jinlan juga memoles 3.000 bulu emas menjadi 3.000 pedang bulu, yang bisa digambarkan sebagai pedang yang menyerang dan bertahan. Katakan saja, setelah berkhotbah, jika Anda merasa lemah, kemudian Anda dapat meluangkan waktu untuk pelatihan yang ditargetkan. Atasi kekurangan Anda satu persatu. Santo Iblis Penyu Misterius, sebelum khotbah, kecepatannya benar-benar kecepatan penyu. Tetapi setelah berkhotbah, dia hanya butuh 3 tahun untuk meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat dari aslinya. Inilah manfaat dari khotbah. Meskipun kecepatannya meningkat 10 kali lipat tidak secepat itu. Tapi ketahuilah, jika Anda ingin meningkatkan kecepatan Anda 10 kali lipat sebelum berkhotbah, tanpa perbaikan pengisian bahan bakar selama puluhan ribu tahun, hal itu mutlak tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, tidak perlu dikhawatirkan suatu peminatan, karena tidak cukup komprehensif. Tuhan memiliki waktu dan sumber untuk menebus kekurangannya. Kecepatan dan jangkauan kenaikan Lord Suci jauh lebih cepat daripada biksu biasa. Bahkan jika Anda mempraktikkan apa yang paling tidak Anda kuasai, kecepatan kultivasinya juga 10 juta kali lebih cepat daripada beku biasa dalam mengolah keahliannya. Oleh karena itu, semakin cepat Anda mengabar, semakin baik. Faktanya, Santo Iblis tua lebih kuat dari Santo Iblis yang baru dipromosikan. Alasannya adalah bahwa Santo Iblis tua, waktu untuk khotbah masih pagi. Waktu pelatihannya lama, mana yang terkumpul banyak. Kekuatan-kekuatan supernatural sangat besar. Mendengarkan analisis dan penilaian Jinlan dalam bahasa sederhana, Zhu Hengyu dengan cepat memahaminya secara menyeluruh. Zhu Hengyu mempelajari Jinlan dan dengan lembut mengulurkan tangan kanannya. Jari Zhu Hengyu juga sangat ramping. Bagaimanapun, tubuh pertempuran Gyokro ini hanya berusia 13 atau 14 tahun dalam penampilannya. Tangan kecil itu juga berwarna merah jambu dan putih, dan bentuknya sangat indah sehingga sangat sempurna. Sebaliknya, tangan tubuh tempur Ling Jade lebih indah dari tangan ramping Jinlan. Tapi saat ini, Zhu Hengyu tidak akan mempertimbangkan ini. Sebaliknya, itu adalah Jinlan, yang menatap tangan giok putih kecil Ling Ming dengan bingung. Belum lagi bagaimana Jinlan terpesona. Sisi lain, Zhu Hengyu mengulurkan tangan kanannya, dengan ragu-ragu membuat garis aturan emas, dan perlahan membungkuk. Pepatah lama mengatakan, Jade adalah inti dari bumi. Di dunia spiritual, secara umum diyakini bahwa giok adalah sumsum bumi dan merupakan penyimpan energi paling banyak. Semua seutuhnya, tidak peduli apa definisi giok itu. Jade diklasifikasikan sebagai tanah dan termasuk dalam properti tanah. 5 elemen sesuai dengan 5 warna. Hijau, kuning, merah, putih dan hitam, sesuai dengan kayu, tanah, api, dan air emas. Oleh karena itu, warna kekuatan sumber bumi adalah kuning keemasan. Didorong oleh Zhu Hengyu. Kuning keemasan, seperti garis bergaris yang ditarik dari emas, bersandar dengan lembut. Ini seperti benang yang tertiup angin. Benang sutra aturan emas dengan lembut tersampir di tangan kanan Zhu Hengyu. Tentu saja, perjalanan di sini sebenarnya bukan tumpangan. Bagaimanapun, hukum benang sutra dan ruang Zhu Hengyu tidak berada pada garis lintang yang sama. Namun, pada saat benang hukum selesai, Zhu Hengyu masih merasa jelas bahwa dia telah menjalin hubungan dengan benang hukum ini. Perasaan itu sangat misterius. Melalui garis hukum ini, Zhu Hengyu dapat merasakan kekuatan bumi yang melonjak di bawah kehampaan. Zhu Hengyu akhirnya mengerti di mana Tuhan itu kuat. Anda tahu, tidak peduli seberapa kuat seorang beku, itu pada akhirnya terbatas. Dalam pertempuran yang sebenarnya, biksu di bawah Tuhan, paling banyak itu hanya dapat mengumpulkan energi dalam jarak 100 meter. Energi yang lebih jauh tidak dapat diinduksi. Bagaimanapun, Tuhan sangat berbeda. Orang suci dapat memperpanjang tentakel puluhan ribu meter atau bahkan